けてください。いや、こんなんするのってほんまに今更気持ち悪い。Oke guys, kita lanjut cerita di part 2 tentang cewek barbar yang merobos masuk rumah, yang dimana video sebelumnya gue udah review, tapi sekarang ada lanjutannya bro. Gimana kisahnya? Langsung saja kita ke meja kerja gue. Pokoknya bulan ini 400.000 subscriber. Bagusnya aku berdiri apa duduk? Duduk aja kali ya. So alright everybody, what's up? Welcome back lagi di channel kesayangan kalian tentunya. Nggak tahu ya lu sayang apa nggak sama channel gua. Oke, ini video lanjutan dari video yang pernah gua upload yang cewek barbar masuk ke rumah cowok ya. Sebenarnya video itu ada lanjutannya kan, karena gua kata ya makanya nggak ada. Jadi sekarang kita mau cerita lanjutan dari video yang sebelumnya. Jadi di akhir video itu cewek itu kan disuruh pulang sama si cowok. Lu pulang, gua laporin lu ke polisi. Kalau lu datang lagi, lu pasti ketangkap sama polisi. Tapi ceweknya bilang nggak, gua akan datang lagi. Pokoknya gua bakalan datang lagi katanya. Dia kayak nggak ada rasa takut kayak gimana kayak gitu, takut lah apalah gitu, cuek aja ya kalau anak-anak yang masih ABG gitu kan. Dan terbukti dia datang lagi bro. Kedatangannya yang kedua kali ini lebih barbar men. Videonya seperti ini ya. Anjir. Dung ding dung ding dung ding. Nanti kah? Kita itu tinggal di tempat yang mungkin biasa orang Jepang tuh tinggal di tempat apartemen, apato istilahnya di sini tuh. Apato bisa mansion. Jadi kita itu kayak di Indonesia kayak rumah kos-kosan yang berjejer, berkamar-kamar gitu kan. Setiap keluar rumah kita pasti jumpa dengan tetangga, say hello apalah gitu kan. Jadi kalau ada orang asing masuk ke sini dan mainin bel apa namanya? Bel di pintu, tang itu akan menimbulkan keresahan juga buat lingkungan sekitar. Misal sebelah kita ada nenek-nenek, sebelah ini ada om-om, mereka juga bakalan lapor polisi karena merasa tidak nyaman dengan orang yang datang ke rumah atau tamu kita ya, yang asal-asalan seperti bocah ini. Jadi mau ndak mau si cowok ini harus keluar, bukakan pintu supaya dia nggak berhenti, supaya dia berhenti buat mainin bel. Kalau ndak dibukain pintunya pasti dibakalan terus bakalan seperti, tahu lah bocah nggak ada rasa takutnya ya. Dibukakannya pintu ya. Nah di video ini si cowoknya juga ngerekam kan, direkamnya, di settingnya kamera, dan dia bilang tadi, lu datang sendiri kan, bukan karena gue minta atau karena gue paksa karena ada orang lain, katanya iya. Jadi sebelum dia masuk kameranya di setting. Dibukakan pintu, boleh gue masuk, gue laporin polisi katanya. Pokoknya boleh gue masuk, enggak katanya. Jadi di satu sisi si cowoknya ini kenapa mengabadikan momen ini, mengapa dia abadikan rekam momen waktu ceweknya ini datang. Bisa jadi video yang dia rekam ini berfungsi sebagai
bukti atau apalah gitu, nanti di saat polisi datang atau enggak ceweknya ngejebak cowok ini mungkin melakukan sesuatu kriminal apalah, oh gue diperkosa, misalnya dia ngelapor ceweknya ini ke polisi, si cowoknya sudah ada ancang-ancang, sudah ada bukti bahwa rekamannya ini dia datang sendiri, dia ngebarbar sendiri ke rumah gue. Jadi rata-rata di setting seperti itu. まあまあフォロワーおんねんな、1万。ファンが悲しみなこんなんしな。売名か、売名やな、これ絶対。売名のために生きてるやろ。絶対、うわ、もう売名やな。ヘスマリュウみたいなことしてるやん。ああ、そういうことか。Ternyata cewek ini juga setelah dicek sosial medianya seperti TikTok atau enggak Instagramnya tadi itu, dia ini punya follower banyak. Cewek tersebut banyak fans. Sepertinya cewek ini seperti cosplay ya, cosplay kayak anime-anime yang ya. Entah kenapa dia suka banget sama si cowok nih, nama cowok nih Pirongkun ya. Gua nggak tahu alasannya dia ketemu di mana atau jumpa di internet, datang ke sini untuk demi ketemu fansnya ya. Dan lebih parahnya di sini, di videonya ini di mozaik, di blur, di mozaik ya, biar kalian atau gue juga nggak bisa nonton karena cewek ini lebih nekat dari sebelumnya, lebih gimana, dia kan masih SMA. Di Jepang kalau kita melakukan sesuatu yang punya batasan umur ya, di sini banyak om-om bila ketahuan memboking anak SMA, ketahuan menyewa gadis SMA untuk melakukan hubungan seks di bawah umur, mereka akan dipenjara ya, akan masuk kriminal ya di sini. Makanya nggak boleh seperti itu. Kenapa ini cowok si Piron ini tahu dia umurnya 16 tahun, makanya dia nggak berani buat macam-macam ini bocah. Tapi ini bocah nekat bener ya, sampai pura-pura ngebuka bajunya ya, tapi nggak dibuka semua ya, cuman setengah doang ya. Nih kayak video ini. こんなんすんのって今ただ気持ち悪いだけ。路上でさ、その変なおっさんとかが例えば脱いでたりすると思うやん。それ見て気持ち悪い思うやん。なんか留学するとか、何歳 ?16 そんなん覚えていいし、ちゃんと服着てやってる人の方がお前可愛いし、かっこいいと思うし。Cewek ini sudah bingung gimana caranya buat bikin si Piron ini luluh hatinya sampai dia menunjukkan auratnya ya. Terus si cowok ini dengan bijaksana bilang, kamu melakukan hal seperti ini tuh bikin gue jijik, tidak pantas kau menunjukkan badan lu ke gua. Kamu itu sebenarnya orangnya keren, cantik. Tanpa lu seperti ini, lu bakalan bisa menemukan seseorang lelaki ya yang lebih dari gua. Tapi ceweknya bilang dia seperti kebingungan ya, dia sudah nggak tahu gimana caranya supaya gimana buat luluhin hatinya si cowok nih ya. Senekat inikah perempuan, senekat inikah gadis-gadis ABG yang lagi gila-gila maniak seperti ini ya buat ketemu idolnya. Dan ditanya, lu masih umur berapa? Lu umur gua 16 tahun. Dengan umur 16 tahun melakukan hal seperti ini, kalau sampai terjadi itu akan masuk tindakan kriminal ya. Bilang saja misal tidak ada kamera, bisa saja nanti ceweknya ini berbohong, misal dia melakukan hubungan. Banyak dari kalian, mungkin teman-teman banyak komen, kalau gua didatengin, gua embat. Kalau gua datengin, gua langsung hajar, gua kunci pintu, gua pokoknya gini. Memang kalau kita nonton, teman-temannya di Indonesia nonton, pasti pikirannya enak ya. Tapi kalian tahu nggak perasaan orang yang didatengin sama wanita kayak gini? Di sini tuh lain men, nggak seperti di Indonesia mungkin ya. Di sini tuh bener-bener, walaupun ya kita itu suka lihat cewek cantik, pasti kalian juga cantik sekali, seandainya jadi pacar gua ya, seandainya bisa jadi istri gua, selalu berhayal seperti itu. Tapi bila didatengin oleh gadis seperti model seperti ini, panik bro, perasaan cinta, perasaan suka ke kita ke dia itu langsung hilang, langsung lebih banyak perasaan takut. Anjir nih cewek datang tiba-tiba menunjukin bajunya seksi, dibuka bajunya kayak gitu, kita langsung panik. Cowoknya ini pinter, dia nggak kebawa nafsu. Seandainya dia ayo langsung ke kamar lah gitu. Kalau udah melakukan gitu, itu nggak akan ngejamin ceweknya ini akan datang cuman sekali, pasti dia datang berkali-kali karena sudah merasakan dia datang berkali-kali terus. Dan si cowoknya ini pasti kebingungan. Dia mau bilang sama polisi,
oh ini ceweknya datang terus ke rumah gua. Si ceweknya bisa saja bilang dia pernah tidur bareng gua, kan udah terbukti melakukan. Jadi cowoknya ini mau ndak mau harus bertanggung jawab. Jadi entah dia menikah atau masuk penjara bisa jadi kalau di sini ya. Jadi makanya kita itu di sini ndak boleh didatengin senang gitu ya. Oh ini didatengin cewek cantik, happy, ndak bisa di sini, panik men. Gue cerita sedikit sama kalian. Gue punya banyak teman bocah ABG Jepang di sini. Gue punya banyak teman cewek cantik-cantik di sini dan masih bocah. Kenapa? Karena gue suka bergaul orangnya, gue suka akrab sama semua umur, gue akrabin, nenek, bocah, ABG semua gue temenin. Kita itu orang Indonesia tuh terlalu perhatian, terlalu ramah, terlalu baik sama orang sehingga mengakibatkan orang tersebut baper tanpa kita menggunakan kata-kata manis, tanpa kita harus begini-gini lah apalah, enggak. Mereka itu baperan ya, apalagi yang masih ABG gitu ya. Suatu hari karena dia ngerasa sudah akrab banget sama gue, dia pernah bilang, ini bukan gue loh yang ngajak. Dia bilang, Neo, rumah lu di mana sih? Ayo kita main ke rumah lu. Dan gue langsung, gue ndak langsung, gue langsung berpikir, ini orang, ini cewek bocah kok mau ngajak ke rumah. Tapi itu selalu gue tepis, next time ya. Gue bilang, nanti dah kapan-kapan kita ke rumah. Main ke rumah, gue ajak masak. Gue bilang, iya. Besoknya pas lagi ketemu dia, ayo ke rumahmu, ayo kita mumpung gak ada kerjaan di sini, udah pulang sekolah. Gue mikir lagi, anjay ini anak SMA ini mau main ke rumah. Terus gue bilang alasan gue tes dia. Di rumah gue tuh banyak anak-anak cowok seumuran gue di sana itu kumpul kayak asrama, cowoknya banyak. Nanti kamu takutnya diapa-apain kalau lu datang ke rumah gue bilang kan. Tapi dia bilang apa? Nggak apa-apa kok, kita kan cuma main doang ke sana, ayo katanya. Wah ini parah nih bocah, gue bilang kan. Gue harus berpikir jernih, gue harus berpikir ini nggak bener ini sudah. Kalau udah sampai begini dia ngomong nih nggak bener, bisa jadi begini kayak tadi tuh. Misal gue ajak ke rumah, iya memang nggak ada masalah, ajak ke rumah, ketemu teman-teman, dia udah tahu alamat kita ya. Besoknya lagi, tanpa dia ngomong ke kita, ayo ke rumah lu yuk kita main. Bisa jadi seperti di video ini dia akan datang mendadak atau datang tiba-tiba ke rumah nongol. Lu nggak bisa ngapa-ngapain bro, alamat lu udah ditahu, rumah lu udah ditahu, dia bakalan terus ngeburu lu, terus didatengin, besok didatengin lagi. Kalau iman lu kuat, kalau iman lu brengsek, kalau iman lu lemah, semakin lu begitu didatengin seneng terus, semakin terus lu begitu, itu bakalan sudah sampai melekat ya. Lu nggak bakalan bisa lupain, lu nggak bakalan bisa ninggalin cewek itu secara gampang. Mungkin lu ngerasa bosan ya, gue bosan sama gue tinggalin doang, itu kan di posisi lu. Tapi di posisi ceweknya, kalau dia keberatan, dia bakalan terus ke sini. Kalau dia merasa keberatan lagi, dia lapor polisi. Dia bilang kalau lu pernah tidur bareng dia maksa gue, bisa jadi dia bikin laporan. Ini negara dia bro, bisa saja dia lebih dipercaya sama pemerintahnya daripada kita orang asing. Makanya janganlah, harus berpikir jernih. Jangan datang cewek ke rumah langsung wow happy gitu, enggak. Bisa jadi itu suatu jebakan. Awalnya sih manis. Kalau gue mau gue undang semua teman-teman gue yang bocah-bocah, tapi gue enggak. Gue pikir ini nggak baik nih kalau begini nih. So jadi itu saja pesan dari gue guys. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang punya teman sama yang bocah, tapi sekedar ala kadarnya ya. Jangan terlalu ngepush kayak lu ngepush rank ya. Lu balance saya, berteman balance, slow, harus pintar, harus bermain cantik, harus pinter. Jangan lu push supaya dia nggak terlalu baper. Bahaya men, ini bocah men, kriminal. So itu saja dari gua nih Japan. Semoga bermanfaat. Hope you enjoy. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Tahun ini gue 1 juta subscriber. Salam New Japan.